Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meliana Handayani SKM MKes dan Bapak Irwandi SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Miftaul Jannah dengan NIM 2203045012 dari kelas B Prodi Administrasi Kesehatan angkatan 2022. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh persepsi kesulitan tugas akhir terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Studi kuantitatif pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, kita masuk ke latar belakang. Nah, pada latar belakang di sini kita membahas tentang kecemasan. Kecemasan adalah reaksi tubuh terhadap ancaman yang dirasakan, ditandai dengan kekhawatiran, ketegangan fisik, dan gejala fisik lainnya. Kecemasan adalah masalah kesehatan mental yang umum dengan prevalensi tinggi di seluruh dunia, terutama di kalangan mahasiswa kedokteran. Penelitian ini akan fokus pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2022 untuk memahami tingkat kecemasan persentase mahasiswa yang mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu rumus masalah. Yang pertama, menggambarkan pengaruh represi tingkat kecemasan pada mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua yaitu menghitung persentase mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga, membandingkan tingkat kecemasan antara mahasiswa pria dan wanita menggunakan HARS. Dan keempat, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor demografis yang terkait dengan kecemasan pada mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran semester pertama, termasuk perbandingan tingkat kecemasan antara mahasiswa pria dan wanita serta pengaruh faktor-faktor demografis. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi gambaran tingkat kecemasan mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan di Universitas Hasanuddin tahun 2024. Yang kedua yaitu menghitung persentase mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga, membandingkan tingkat kecemasan antara mahasiswa pria dan wanita menggunakan HARS. Kemudian, manfaat penelitian. Pertama, manfaat praktis. Manfaat praktis meliputi penyediaan informasi kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengenai tingkat kecemasan mahasiswa semester pertama, sehingga dapat diberikan bantuan dan upaya untuk mengurangi kecemasan. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai masukan bagi dekan Fakultas Kedokteran untuk menyusun sistem perkuliahan yang efektif tanpa menimbulkan kecemasan berlebihan pada mahasiswa. Kedua yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, peningkatan kompetensi peneliti dalam bidang penelitian kesehatan, khususnya mengenai kecemasan pada mahasiswa kedokteran. Yang kedua yaitu penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik ini. Baik, kita masuk ke tinjau pustaka. Yang pertama yaitu pengertian kecemasan. Kecemasan adalah sebuah pengalaman emosional yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, gugup, khawatir, dan takut yang berlebihan. Ini adalah reaksi alami terhadap bahaya atau ancaman yang dirasakan, tetapi ketika kecemasan menjadi berlebihan atau tidak proporsional dengan situasi dapat mengganggu kehidupan saya. Kemudian yaitu gejala-gejala kecemasan. Gejala kecemasan ada 3. Yang pertama, reaksi emosional. Kecemasan tugas akhir memicu perasaan minder, bodoh, tidak mampu, sedih, cemas, tidak percaya diri, mudah marah, tersinggung, putus asa, kecewa, dan takut berlebihan. Yang kedua yaitu reaksi kognitif.
yaitu mahasiswa cemas mengalami kesulitan berkonsentrasi, berpikir jernih, mengingat informasi, membuat keputusan, menyelesaikan tugas, dan terbebani oleh pikiran negatif. Yang ketiga yaitu reaksi fisiologis, yaitu kecemasan fisik mahasiswa yang ditandai dengan jantung berdebar, keringat dingin, gemetar, sesak nafas, gangguan pencernaan, sulit tidur, kelelahan, dan perubahan nafsu makan. Selanjutnya yaitu tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan ada 4. Yang pertama yaitu kecemasan ringan, yang kedua yaitu kecemasan sedang, yang ketiga yaitu kecemasan berat, yang keempat yaitu panik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kecemasan. Penyebab kecemasan, ada beberapa penyebab kecemasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, usia. Kecemasan dapat muncul di semua usia, tapi lebih sering pada dewasa muda atau dewasa. Yang kedua yaitu lingkungan. Nah, lingkungan atau tempat tinggal atau tempat kita berinteraksi memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan berperilaku. Yang ketiga yaitu rasa bersalah. Perasaan bersalah atau berdosa, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, dapat menjadi pemicu kecemasan. Yang keempat yaitu penyakit. Nah, kecemasan juga dapat muncul dari berbagai gejala, apalagi dari penyakit fisik atau mental. Kemudian yaitu teori penanggulangan kecemasan. Ada beberapa terapi yang dapat digunakan untuk penanggulangan kecemasan. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif, yaitu merupakan terapi yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat yang memicu kecemasan. Yang kedua yaitu terapi obat-obatan. Nah, pada terapi obat-obatan ini seperti antidepresan dan anti-anxiety dapat membantu mengurangi gejala kecemasan. Yang ketiga yaitu teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini seperti pernapasan dalam, meditasi, yoga, dan latihan otot progresif. Yang keempat yaitu terapi dukungan sosial. Dukungan sosial itu seperti keluarga, teman, dan kelompok pendukung. Yang kelima yaitu peningkatan kepercayaan diri. Nah, itu menekankan kepentingan kepercayaan diri dalam mengatasi kecemasan. Yang keenam yaitu teknik manajemen stres. Nah, teknik manajemen stres ini itu seperti olahraga, hobi, dan waktu luang dan membantu individu untuk mengurangi stres. Yang ketujuh yaitu terapi kelompok. Yaitu terapi kelompok dapat membantu individu yang mengalami kecemasan untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman yang serupa. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, yang pertama kita bahas itu kerangka teori. Nah, pada gambar di atas kita dapat menguraikan alur-alur dari kerangka teori ini. Yang pertama, faktor penyebab kecemasan. Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa. Yang pertama yaitu karakteristik responden. Nah, faktor ini bersifat inheren pada mahasiswa itu sendiri, meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat semester. Yang kedua yaitu faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor ini berasal dari lingkungan sekitar mahasiswa. Dapat meliputi usia, lingkungan, rasa bersalah, dan penyakit. Yang kedua yaitu selanjutnya mahasiswa. Nah, kedua kelompok faktor di atas, karakteristik responden dan faktor eksternal, berkumpul dan mempengaruhi mahasiswa. Tugas akhir merupakan pemicu stres yang signifikan bagi mahasiswa. Tekanan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Nah, kecemasan juga adalah gabungan dari faktor-faktor penyebab dan tekanan tugas akhir memicu kecemasan pada mahasiswa. Nah, gejala-gejala kecemasan itu bermunculan seperti itu reaksi emosional, reaksi kognitif, dan reaksi fisiologi. Gambaran-gambaran kecemasan itu
Gejala-gejala tersebut kemudian membentuk gambaran umum dari kondisi kecemasan yang dialami mahasiswa, yaitu kerangka konsep. Nah, dapat kita lihat pada gambar di atas, yaitu variabel independen. Variabel independen itu termasuk pada kecemasan dan tugas akhir. Ini adalah faktor yang diasumsikan untuk mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel dependen itu yaitu dampak. Ini adalah hasil atau konsekuensi dari variabel independen, kecemasan dan tugas akhir. Penelitian ini akan meneliti bagaimana kecemasan dan tugas akhir mempengaruhi mahasiswa. Nah, mahasiswa itu merupakan subjek penelitian yang mempengaruhi oleh variabel independen dan menunjukkan variabel dependen. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini hendak menguji dampak terhadap penurunan tingkat kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi tugas akhir. Oleh sebab itu, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. Nah, waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus hingga 30 November 2024. Nah, tempat penelitiannya ini dilaksanakan di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian adalah mahasiswa semester 1 program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2024. Sampelnya dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2024 yang diambil secara total sampling. Kemudian yaitu definisi operasional variabel. Nah, kecemasan dan tugas akhir adalah variabel independen penyebab, sementara dampak pada mahasiswa pada variabel dependen akibat perlu didefinisikan lebih spesifik dan penelitian yang sebenarnya. Kemudian yaitu instrumen dan kerangka penelitian. Alat pengumpulan data dan instrumen penelitian ini dipergunakan dalam penelitian terdiri dari lembar inform constant, lembaran pengisian data berupa kuesioner, dan lembar pengukuran kecemasan. Kemudian itu teknik pengumpulan data. Nah, sebelum melakukan pengambilan data, penelitian memberikan informasi mengenai tujuan dan prosedur penelitian secara langsung dan informan konstan tertulis. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data yang dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian menggunakan Microsoft Excel 2007 dan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.